Tahu film India? Tahu Shah Rukh Khan dong? हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना. Teruntuk kalian yang sering menonton film India, mungkin gambaran India di dalam kepala kalian adalah orang-orang yang tampan dan wanita-wanita yang cantik, atau tempat-tempat yang indah layaknya di Eropa. Tapi sebenarnya nggak, men. Banyak hal yang tidak diangkat di dalam film India, terutama isu sosial berupa kasta. India, the second most populous country in the world. For centuries, its social structure was built around a rigid Hindu class or caste system. Kasta Dalit adalah kasta di mana sekelompok orang yang apabila masuk ke dalamnya, maka hak-hak sosialnya akan dibatasi. Atau secara harfiah, Dalit dalam bahasa Sanskerta itu berarti tercabik-cabik, terbelah-belah, atau yang tertindas. Dalam literatur peradaban dunia kuno 4 benua, sebenarnya tanah India itu awalnya dikuasai oleh bangsa Dravida. Jadi bangsa Dravida ini membuat sebuah peradaban, yaitu peradaban Mohenjo-daro Harappa. Ini adalah peradaban hebat di kawasan Asia, salah satunya ya. Jadi bangsa Dravida ini berasal dari ras Australoid, di mana dia memiliki ciri kulit hitam, bibir tebal, terus rambut ikal dan hidung pesek. Nah, mereka ini sebenarnya punya keyakinan, yaitu keyakinan dinamisme, di mana mereka percaya kepada roh-roh nenek moyang. Nah, kemudian pada masa 1500 tahun sebelum Masehi, peradaban ini mendapatkan serangan dari bangsa pendatang, yaitu bangsa Arya, di mana bangsa Arya ini berasal dari kawasan Asia Tengah di sekitaran Laut Kaspia. Nah, setelah berhasil menduduki tanah India, bangsa Arya ini memperkenalkan sebuah kepercayaan baru, di mana kepercayaan ini disebut kepercayaan Brahma. Nah, dalam konsep Brahma ini kental dipraktikkan sistem kasta. Nah, disinilah awal mula sistem kasta ada di India. Brahmins are the priestly class. Kshatriya, the warrior class. Vaishya are the merchant class. And Shudra, the working class. Dari pembahasan sebelumnya, sadar nggak sih sebenarnya nggak ada kasta Dalit di dalam sistem kasta yang ada di gua jelasin tadi. Terus di mana letak kasta Dalit? Jadi kasta Dalit ini adalah kasta yang berada di luar dari sistem kasta yang gua jelasin tadi. Atau bahasa lainnya, yang terbuang. Makanya orang yang masuk dalam kelompok kasta Dalit itu dianggap lebih rendah dari binatang. Karena apa? Ya karena bahkan di dalam sistem kasta tadi mereka nggak ada. Kok bisa sih orang terbuang? Menurut B.R. Ambedkar, seorang aktivis Dalit yang terkenal di India, orang-orang yang terbuang itu muncul pada abad 400 Masehi. Jadi awalnya orang-orang yang terbuang ini dikarenakan adanya orang-orang dari kasta teratas itu bergaul dengan kasta sudra. Jadi sistem pengkastaan ini punya tujuan tertentu sebenarnya. Kalau kalian pernah lihat sistem Varna dalam kitab Ergi Veda, di mana ini adalah acuan dasar konsep pengkastaan, warna dasar dari 3 kasta teratas itu punya warna kuning agak cerah. Kemudian kasta sudra itu kuning agak kecoklatan. Nah, warna di sini punya maksud tertentu, yaitu warna kuning cerah itu adalah bangsa Arya, dan kuning agak coklat agak gelap itu adalah bangsa Dravida. Nah, tujuan khusus atau tujuan utama pengkastaan ini adalah untuk menjaga kemurnian bangsa Arya agar tidak bercampur dengan bangsa Dravida. Makanya kalau ada orang dari kasta teratas itu bergaul dengan kasta paling bawah, yaitu kasta budak atau kasta sudra, maka orang tersebut akan dibuang.
Banyak sebenarnya orang Dalit yang berusaha untuk keluar dari diskriminasi kasta ini. Salah satunya adalah dengan cara ya pindah agama. Some Hindu Dalits believe converting to other religions will help them escape the prejudices of the caste system. And it's not a new phenomenon. Masalahnya diskriminasi kasta ini nggak memandang agama. Jadi diskriminasi kasta ini adalah suatu habit atau memang budaya sosial yang tertanam ribuan tahun yang lalu gitu. Jadi apapun agama lo, mau lo Hindu, mau lo Kristen atau Islam atau apapun itu agama lo, selama lo berasal dari kasta Dalit maka ya lo kasta Dalit. B.R. Ambedkar was independent India's first law minister and the principal architect of its constitution. But he began life as a Dalit. Cara yang paling memungkinkan untuk keluar dari diskriminasi kasta ini adalah dengan cara mengejar pendidikan. Ya, contohnya adalah tadi B.R. Ambedkar tadi. B.R. Ambedkar ini adalah seorang aktivis yang berasal dari kasta Dalit dan sangat dihormati oleh kalangan kasta teratas lainnya. Karena apa ya? Karena tadi dia mengejar pendidikan. Hanya saja juga ini nggak mudah. Diskriminasi kasta itu nggak memandang tempat di mana lo pun berada gitu ya, termasuk ya di sekolah. 51% of all Dalit students drop out of school because of discrimination. The total participation of Dalit students in higher education is only 14.4%. Menurut media Vice, 51% lebih orang Dalit itu di DO dari sekolah. Karena alasan apa? Karena alasan dia berasal dari kasta Dalit. Jadi orang Dalit ini teridentifikasi dari namanya. Setiap sistem kasta itu punya nama marga masing-masing. Baik itu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Dalit. Jadi kalaunya kasta Brahmana dia punya marga tertentu gitu, termasuk Dalit. Jadi kalau lo misalnya teridentifikasi seorang Dalit, maka lo bakal dijatuhin, termasuk di sekolah. Pun dalam hal pekerjaan, orang Dalit itu susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebanyakan orang Dalit itu bekerja sebagai tukang bersih-bersih, baik itu tukang bersih jalan, tukang bersih gorong-gorong, tukang bersih bangkai mayat hewan yang sudah mati gitu ya, termasuk tukang bersih-bersih kotoran manusia, tai gitu ya. Di mana dalam pekerjaan tersebut orang Dalit dilarang menggunakan sarung tangan atau pelindung. Jadi manual gitu. Jadi kalau ada kotoran manusia, ambil pakai tangan, hap, lemparin ke muka lo. Enggak, canda. Bagaimana dengan jadi pengusaha? Ini juga termasuk pilihan buruk. Jadi kalau lo ketahuan misalnya jualan dan lo ketahuan atau teridentifikasi sebagai seorang Dalit, maka orang-orang gak bakalan ada yang bakal beli ke warung lo. Jangankan lo jualan, lo beli pakai uang lo sendiri. Misalnya lo beli minuman kopi gitu ya. Lo teridentifikasi sebagai seorang Dalit. Ketika lo beli kopi tadi, maka lo bakal disuguhin dengan gelas sekali pakai atau sebungkus plastik gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar lo nggak nongkrong di warung tadi, ikut bercampur dengan pembeli yang lain. Kalau lo maksa buat nongkrong atau ngumpul dengan orang-orang yang kastanya lebih tinggi, lo bakal digebukin. Kasus ini beneran pernah terjadi pada seorang Dalit bernama Jitendra pada tanggal 26 April 2019. Dilansir dari BBC News, jadi Jitendra tadi datang ke sebuah acara perkawinan di India. Kemudian dia makan, terus duduk di hadapan tamu lain yang kastanya lebih tinggi. Terus ketahuan dia adalah dari kasta Dalit. Kemudian dia digebukin sampai sekarat. Jitendra tadi ditemukan di depan muka rumahnya sendiri dalam keadaan hampir mati oleh ibunya. Bayangin. Dia yang ngantar juga nggak tahu siapa. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, 9 hari kemudian dia meninggal. Dalam kasus ini pun polisi menganggap hal wajar gitu ya. Apa yang dialami Jitendra ini adalah hal wajar kata polisi. Karena apa ya? Karena dia makan di depan tamu undangan yang lain. Bayangin men. Makan di depan tamu undangan yang lain, lo dianggap kriminal. Sebenarnya pembunuhan atas dasar kasta ini sebenarnya dilarang di India. Pada tahun 1900-an itu sudah disahkan undang-undang apabila membunuh orang lain atas dasar alasan kasta, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman mati. Hanya saja ya nggak pengaruh. Dari BBC News juga sebenarnya pembunuhan, pemerkosaan terhadap wanita-wanita Dalit ini sudah sering terjadi. Hanya saja ya kebanyakan pelakunya
lolos. The reality is that caste does play a significant role in violence. Nationwide, crimes against the deemed lower caste members went up by 7.3% in 2019. Uttar Pradesh accounts for 25% of all crimes targeting Dalit people. Banyak orang menuduh polisi juga ikut diskriminatif terhadap orang-orang Dalit. Alasannya ya karena polisi itu nggak ada yang berasal dari kasta Dalit. Jahat banget kan? Di beberapa daerah di desa bahkan perilaku diskriminatif ini lebih parah lagi. Jadi kalau ada orang Dalit gitu ya jalan, dia diwajibkan untuk mengikatkan sebuah dahan pohon atau sapu gitu di belakangnya. Agar ketika dia jalan, maka sapu tadi atau dahan pohon tadi akan menyapu bekas jejak mereka yang dianggap kotor. Gila, gila, gila. उनके घरों पे अगर जाते ना खड़े हो जाते ना तो पानी डाल के सफाई करके धोते थे वो। Bahkan di daerah lain lebih parah lagi. Jadi orang Dalit itu wajib menggantungkan sebuah wadah di bawah mulut mereka di sekitaran leher seperti ini agar air liur mereka nggak mengotori orang lain gitu ya, atau liurnya tuh nggak netes kemana-mana gitu. Lu bayangin men, ngeri banget. Siapa yang jalan pakai netes-netes liur gitu ya? Perilaku diskriminatif ini juga bahkan ikut berlanjut setelah mereka meninggal. Jadi kalau orang Dalit meninggal itu nggak boleh dikubur atau dibakar di tempat orang-orang awam gitu. Jadi harus di hutan. Katanya apa? Biar nggak mencemari pemukiman atau lingkungan gitu. Waduh, polusi orang Dalit ini cowok. Ya nggak polusi, ngeri. Sebenarnya beberapa tahun belakangan kasta Dalit ini melakukan sebuah perlawanan dengan demo gitu ya, menuntut hak-hak mereka agar tidak diperlakukan diskriminatif lagi oleh orang kasta-kasta teratas. Hanya saja ya masih belum ada perkembangan. Kita doakan semoga saudara-saudara kita muslim yang berasal dari kasta Dalit segera mendapatkan hak-haknya agar tidak tidak mendapatkan perilaku diskriminatif lagi. Terus kalau misalnya gue ada salah dalam pembahasan gue, silahkan dikoreksi di kolom komen ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.